Bab 256 menuju pertempuran besar. Setelah menentukan keputusan akhir, mereka semua keluar dari tenda. Segera mereka menyiapkan 4 gerbang pemindahan dan mengatur semua orang dalam barisan. Xiao Yuan memerintahkan pasukan bayangan untuk ikut bekerja sama dan mematuhi perintah dari pemimpin tim mereka. Xiao Zheng sendiri mengatur Qin Yue dan Lei Yunting masuk ke dalam pasukan keluarga Xiao di bawah perintah Xiao Ra. Mereka sedikit terkejut karena tidak bersama dengan Xiao Yuan, namun mereka tidak bisa menolak perintah kakek mereka dan hanya bisa menurutinya. Segera mereka masuk gerbang pemindahan dan Xiao Yuan merasa lega karena mereka berada di tangan yang tepat. Perintah utama dari Xiao Yuan hanya menjaga keselamatan mereka berdua, jadi dia akan merasa aman jika Qin Yue dan Lei Yunting berada di bawah Xiao Ra. Xiao Rong berjalan ke arah Xiao Yuan dan berkata, "Nak, aku sudah mendengar situasinya dari pamanmu. Ayahmu ini sedikit khawatir dan tetaplah berhati-hati." Liu Zi menepuk bahu Xiao Rong dan berkata, "Yakinlah. Anakmu itu sangat kuat dan melebihi kita. Aku sudah melihatnya bertarung secara langsung dan tingkat penciptaan lapisan ketiga bukanlah lawan untuknya. Ayah dapat yakin bahwa anakmu ini akan kembali hidup-hidup," kata Xiao Yuan dengan tegas. "Terserahlah. Pastikan untuk kembali dan jangan buat aku menerima kemarahan dari ibumu," kata Xiao Rong dengan pasrah. Liu Zi memang mengatakan kebenaran tentang Xiao Yuan yang telah melampaui mereka semua dalam hal kekuatan. Namun sebagai ayahnya dia juga tidak bisa berhenti khawatir, karena Xiao Zheng mengizinkannya berarti Xiao Rong tidak boleh mempertanyakan keputusan anaknya dan mempercayakan semua kepadanya. Xiao Yuan memberi hormat dan segera memasuki gerbang pemindahan. Setelah beberapa waktu gerbang pemindahan yang dimasuki Xiao Yuan meredup dan kehilangan fungsinya. Angin laut terasa sangat menyegarkan di sekitarnya dan Xiao Yuan menghancurkan gerbang pemindahan di sisi ini. Di depannya terdapat sebuah hutan dan raungan bis terus menggema di atas langit. Puluhan bis keluar dari dalam hutan dan berlari ke arah Xiao Yuan. Sayap api emas muncul di punggung Xiao Yuan. Segera dia mengepakkannya dan puluhan bulu api emas membakar habis sekumpulan bis tanpa sisa. Bing perlahan keluar dan membuka mulutnya, dia melahap semua jiwa bis yang mati dan sisa energi dari bis diserap oleh akar spiritual emas. "Baiklah. Ayo kita mulai." Xiao Yuan terbang ke atas langit dan api emas muncul di dahinya. Segera dia melesat masuk ke dalam hutan dan membakar semua bis yang dia temukan tanpa sisa. Momentum Xiao Yuan sangat mengerikan dan di bawah keganasannya tidak ada satupun bis yang dapat bertahan. Bis di benua Tianxuan masih bisa dikatakan sangat lemah dan mungkin hanya beberapa dari mereka yang berada di tingkat penciptaan. Tetapi apa yang menakutkan adalah kelompok penyembah naga. Mungkin mereka akan segera datang dan memulai pertarungan dengannya. Di sisi lain di sebuah gunung yang tinggi di sekte Buddhis, Mu Xiao yang duduk tenang perlahan membuka matanya dan tersenyum. 2 orang di belakangnya menyadari 5 orang di belakangnya menyadari perubahan ekspresi Mu Xiao dan sangat penasaran. "Apakah mereka sudah tiba?" tanya salah seorang pria yang berada di belakang Mu Xiao. Mu Xiao mengabaikan mereka dan mengeluarkan token komunikasi. Segera dia berniat untuk menghubungi ketua Xi Yingxia dan memulai perburuan. "Mereka sudah datang. Bisakah ketua memberikan aku izin untuk mengatasi bocah sombong itu? Terakhir kali dia menantangku dan aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri," kata Mu Xiao dengan aura membunuh yang ganas. Jika itu Xiao Zheng atau kedua tuan keluarga lainnya dia mungkin tidak akan semarah ini. Namun seorang bocah yang di tingkat penciptaan lapisan ketiga berani menantangnya dan hal ini membuatnya malu. Xi Yingxia duduk di atas kepala ular naga dan memegang token di tangannya. Saat ini dia berada di pintu masuk wilayah terlarang dan sendirian tanpa ada satupun orang di sekitarnya. Dirinya sengaja membuat semua anggota kelompok penyembah naga menyebar dan tidak mengganggunya dalam pertarungannya.
Biarkan dunia tahu bahwa era ketiga keluarga besar akan berakhir di tangannya sekarang. Sepertinya ketiga keluarga berniat menyerang dari keempat sisi. Bawa orang bersamamu dan pastikan bocah itu mati. Karena dia sudah banyak menyulitkan kita, maka lakukan segala cara agar dia mati, kata si Yingxia dengan tegas. Bukankah saya sendiri sudah cukup untuk membunuhnya? Kata Mu Xiao dengan kesal. Jangan membuatku mengulangi perkataanku. Aku sama sekali tidak meremehkanmu, namun nama besar yang dimiliki bocah ini sedikit membuatku khawatir. Aku tidak ingin mengalami kerugian dan pastikan untuk melakukannya dengan baik. Si Yingxia melanjutkan, lakukan sesuai rencana dan aktifkan Arai untuk memblokir token pemindahan. Kita akan mengambil kepala mereka semua dan memberitahu semua orang bahwa era kejayaan ketiga keluarga sudah runtuh di tangan kelompok penyembah naga. Episode sebelumnya. Bab 255 pergi sendiri. Episode berikutnya. Bab 257 Tuan ini sangat mampu. 27 Tuan ini sangat mampu. Setelah membantai bis di hutan, Xiao Yuan melanjutkan kembali perjalanannya. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan memasuki wilayah dari sekte Buddhis. Xiao Yuan turun di hamparan tanah yang luas. Dia menatap langit yang gelap dan merasakan ketidaknyamanan dalam hal ini. Namun apa yang membuatnya gelisah masih belum dapat dipastikan. Selain bis, dia masih belum melihat musuh dan perjalanan ini terasa nyaman. Bing keluar dari dalam liontin dan berkata, apa ada sesuatu yang mengganjal pikiranmu? Aku merasa ada yang aneh dengan awan hitam di atas langit yang menutupi benua. Samar-samar aku merasakan fluktuasi energi di sana, kata Xiao Yuan dengan jujur. Bing melihat ke atas langit dan mengerti, itu adalah efek dari susunan Arai yang dapat memblokir ruang. Singkatnya, walaupun kau memiliki token pemindahan, kau tidak akan bisa menggunakannya. Mereka benar-benar berencana untuk bertarung habis-habisan di tempat ini. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan hal ini dan mulai khawatir dengan keadaan keluarganya. Perang ini akan ditentukan dengan salah satu pihak yang menang, jadi pihak lawan juga sudah mempersiapkannya dengan baik agar tidak membiarkan semua orang melarikan diri. Xiao Yuan berpikir harus pergi ke pusat Arai dan menghancurkannya. Mungkin ini jalan terbaik yang bisa diambil mengingat banyak nyawa yang terlibat. Swoosh! Xiao Yuan melihat ke satu arah dengan waspada. Dia merasakan aura seseorang yang kuat bergerak ke arahnya. Aura merah melesat ke arahnya dan sebuah sosok pria berdiri di atas langit dengan senyum yang menjijikan. Pria itu adalah Mu Xiao dan aura kultivator tingkat penciptaan mulai dirasakan oleh Xiao Yuan. Satu persatu dari mereka berdatangan dan jumlahnya sekitar 500 orang ahli. Fluktuasi aura di tempat itu sangat mengerikan dan Xiao Yuan sedikit merasa ngeri. Hehehe. Bukankah ini ketua dari Menara Pil Xiao Yuan? Di mana pasukan yang kau miliki? Apakah kau datang ke sini untuk meminta pengampunan kepada kami? Kata Mu Xiao dengan percaya diri. Ratusan orang di belakang Mu Xiao tertawa dengan gila. Namun Xiao Yuan terlihat masih menjaga ketenangannya dan sangat stabil. Aku tidak menyangka kalau akan mendapatkan sambutan yang sangat meriah. Tuan muda ini tidak membawa pasukannya karena sangat percaya diri mengatasi sampah seperti kalian. Majulah bersama-sama dan tuan muda ini akan membunuh kalian semua, kata Xiao Yuan dengan percaya diri. Gelombang aura mulai menyebar dengan ganas dan semua kultivator kelompok penyembah naga merasa sangat marah dengan Xiao Yuan. Mu Xiao tersenyum dengan licik dan memberikan perintah untuk menyerang. Siapa yang bisa mendapatkan kepalanya akan mendapatkan hadiah dan akan diangkat sebagai tetua di masa depan, teriak Mu Xiao dengan keras. Salah seorang pria segera terbang mendahului mereka semua dan melesat ke arah Xiao Yuan dengan tinju yang ganas. Cari mati. Petir emas berkumpul di tangan Xiao Yuan dan segera dia membalas tinju dari pria itu. Krak.
Suara tulang yang hancur terdengar sangat keras dan lengan pria itu hancur di bawah penindasan petir emas. Darah mulai menyembur keluar dan sayap api emas mulai memotong kepala pria itu dan membuatnya terjatuh di tanah. Xiao Yuan mendesak sumber origin Qi miliknya dan meninju tanah dengan keras. Tanah di sekitarnya hancur berantakan dan asap debu mulai menutupi area di sekitarnya. Mu Xiao segera menggunakan kesadaran ilahinya untuk mencari posisi Xiao Yuan, namun dia melihat sebuah cahaya yang samar dari dalam asap debu dan seekor naga api emas keluar dan bergerak langsung ke arahnya. Mu Xiao menyilangkan kedua tangannya dan naga api emas menabraknya dengan keras. Tubuh Mu Xiao terseret ke atas langit dan membuatnya merasakan sensasi panas yang hebat. Origin Qi meledak dengan gila dan Mu Xiao mendorong origin Qi miliknya. Naga api emas meledak di atas langit dan Mu Xiao memiliki luka bakar yang jelas di tangannya. Namun Mu Xiao merasakan sesuatu yang aneh dan melihat sebuah bayangan hitam yang terus meluas. Kalian semua berpencar dan jangan berdiri mematung. Teriak Mu Xiao dan memperingatkan bawahannya. Terlambat. Domain kegelapan. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan auranya meledak dengan gila. Bayangan hitam itu membentuk sebuah kubah yang berencana untuk menangkap mereka semua. Namun semua bawahan Mu Xiao tidak sempat beraksi dan terperangkap dalam domain kegelapan. Semua indera mereka diblokir dan tidak ada jalan keluar di sana. Walaupun hal ini akan memenjarakan mereka untuk sementara waktu, namun rencananya untuk menjebak mereka semua berhasil. Xiao Yuan tahu bahwa Mu Xiao itu sangat kuat dan domain kegelapan bukan masalah besar untuknya. Namun bawahannya hanya kultivator tingkat penciptaan dan menghancurkan domain kegelapan adalah hal yang sangat mustahil. Jika Mu Xiao ikut terperangkap maka dia mungkin bisa menghancurkannya dari dalam. Karena itulah Xiao Yuan sengaja mendorongnya untuk menjauh dan memanfaatkan kelengahan musuhnya. Bab 258 Beradu Kekuatan. Mu Xiao mengeratkan giginya dengan marah dan berteriak, "Sialan! Apakah kau pikir aku tidak mampu menghancurkan teknik lemah seperti ini?" Mu Xiao mendesak origin Qi miliknya dan mengeluarkan pedangnya. Xiao Yuan melesat seperti sebuah meteor dan pedang Dewa Petir diayunkan langsung ke arah Mu Xiao. Klang! Kedua pedang saling berbenturan dan kedua aura saling bertabrakan. Xiao Yuan terdorong ke belakang dan Mu Xiao mengejarnya dengan gigih. Mu Xiao menusukkan pedangnya dan menciptakan gelombang cahaya yang melesat ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan yang melihat hal ini segera menggunakan sayap api emas untuk bertahan. Tubuhnya terlempar ke bawah dan menabrak tanah dengan keras. Darah menyembur dari mulutnya dan Xiao Yuan dengan cepat berdiri dengan tegap. Kultivator tingkat origin lapisan pertama memang kuat. Xiao Yuan menyeka darah di mulutnya. Mu Xiao melihat ke arah kubah kegelapan dan kesadaran ilahinya tidak bisa menembusnya. Hal ini sedikit membuatnya kesal, namun dia tahu kalau bawahannya masih hidup. Sepertinya kubah ini hanya sebuah penjara yang menahan mereka untuk sementara waktu, selama aku menahanmu untuk tidak mengambil tindakan dan menunggu Qi milikmu terkuras habis. Kubah ini akan menghilang dengan sendirinya, bukankah begitu bocah? Mu Xiao berkata dengan dingin. Xiao Yuan sedikit terkejut dan kagum dengan ketajaman pemikiran Mu Xiao, rupanya kau masih bisa menggunakan otakmu untuk berpikir. Aku mengakui bahwa sebelumnya aku terlalu meremehkanmu karena sendiri, ternyata kau memiliki rencana yang licik. Tapi, apakah kau pikir bisa bertarung melawanku? Aura Mu Xiao meledak dan sisik yang keras perlahan terlihat di sekujur tubuhnya. Perubahan ini tidak jauh berbeda dari Chang Mo yang sebelumnya Xiao Yuan lawan. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jelas dan kemungkinan kebanyakan orang dari kelompok penyembah naga memurnikan darah ular naga di dalam tubuhnya. Bisa atau tidak bukan dirimu yang menilainya. Xiao Yuan menyerap aura di sekitarnya dalam jumlah yang besar dan kekuatan jiwa meledak dengan gila.
Mu Xiao mengakui bahwa Xiao Yuan memiliki sesuatu yang luar biasa, auranya hampir menyamai kultivator tingkat origin lapisan pertama dan memenuhi syarat untuk bertarung. Petir emas mulai meledak di sekitarnya dan api emas muncul di dahinya. Pedang Dewa Petir berdengung dan memancarkan niat pedang membunuh. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang melesat ke arah Mu Xiao dengan momentum yang mengerikan. Mu Xiao hanya tersenyum dan melesat menuju ke arah ki pedang. Tangannya diselimuti oleh ki dan membentuk sebuah cakar. Ki pedang itu dipukul hancur dan Mu Xiao bergerak dengan kecepatan yang luar biasa ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menuangkan origin ki ke dalam tato di punggung tangan kanannya. Segera cakar yang tajam dan tinju yang ganas saling bertabrakan. Boom! Ledakan terdengar sangat keras dan tanah di sekitar tempat itu hancur. Xiao Yuan terpental jauh ke belakang dan berguling menabrak pohon-pohon di belakangnya. Darah menetes dari tangan Mu Xiao dan dia tidak menyangka bahwa dia akan terluka oleh ahli tingkat penciptaan. Walaupun dia lebih unggul dari Xiao Yuan namun tetap saja memalukan baginya untuk terluka seperti ini setelah menggunakan darah ular naga. Xiao Yuan perlahan bangun dan menatap ke arah Mu Xiao dengan dingin. Harus diakui bahwa jika bukan karena kemampuan ilahi milik Bing dan bantuan akar spiritual emas, dia tidak akan mampu bersaing dengan kultivator tingkat origin. Bocah! Kau harus bangga karena bisa mati di tanganku dan memberikan sedikit luka. Jika kau berada di tingkat origin mungkin kau bisa mengalahkanku. Hehehe. Namun sayangnya takdir berkata lain dan kau akan mati sekarang. Kata Mu Xiao yang terlihat sangat senang. Kau mungkin benar. Sebelum aku mati bisakah kau menjawab pertanyaanku tentang tujuan kalian yang sebenarnya? Apa maksudmu dengan dunia yang baru? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Hahaha. Baiklah aku akan memuaskanmu. Apa yang aku maksud dengan dunia baru adalah dunia yang lebih tinggi, di sana kami akan membentuk kekuatan kami dan menguasai dunia yang lebih tinggi bersama ketua. Kata Mu Xiao dengan jujur. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan berkata, jika seperti itu mengapa kalian repot-repot menguasai tempat ini? Bukankah kalian mengincar dunia yang lebih tinggi dan kalian hanya perlu pergi? Apa tujuan sebenarnya kalian melakukan tindakan ini? Sederhana. Untuk membuka pintu masuknya dibutuhkan pengorbanan. Kalian orang-orang benua Zien sangat cocok untuk dijadikan persembahan darah dan menjadi batu loncatan kami untuk menguasai dunia. Mu Xiao melanjutkan, sejak awal hidup kalian tidak ada artinya, dunia kecil ini sangat tidak cocok bagi kami kelompok penyembah naga. Kekuatanlah yang mengatur segalanya, apakah kau puas dengan jawabanku? Mata Xiao Yuan dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata dengan tegas, sampah tetaplah sampah. Aku bersumpah akan mengubur kalian di tempat ini. Episode sebelumnya. Bab 257 Tuan ini sangat mampu. 259 taktik. Aura Xiao Yuan meledak dengan gila dan pedang Dewa Petir mulai berdengung. Mendengar rencana gila mereka membuat darahnya mendidih dan sekarang dia tidak akan ragu mengakhiri mereka semua tanpa sisa. Oh, sepertinya kau masih ingin bertarung, maka aku akan melawan sekuat tenaga. Hanya masalah waktu sampai ki milikmu terkuras habis dan mereka akan lepas dari kubah kegelapan. Kata Mu Xiao dengan percaya diri. Xiao Yuan tersenyum dengan jijik dan berkata, bodoh. Memang benar selama aku berhadapan denganmu aku tidak bisa pergi, namun aku tidak pernah bilang bahwa aku tidak memiliki rekan. Wajah Mu Xiao berubah menjadi hitam dan kesadaran ilahinya segera menyebar. Namun dia sama sekali tidak menemukan hawa kehadiran seseorang. Tiba-tiba tanah mulai berguncang dan seekor golem beruang raksasa keluar dari dalam tanah, ukurannya sangat besar dan auranya sangat mengerikan. Makhluk macam apa ini? Mu Xiao terlihat sangat panik. Xiao Yuan bergerak sangat cepat dan menyapu wajah Mu Xiao yang sedang teralihkan.
Mu Xiao terpental ke belakang dan memuntahkan darah dari mulutnya. Kau tetap di situ dan lihatlah akhir dari rekan-rekanmu. Xiao Yuan mencibir dengan jijik. Sejak awal kedatangan mereka, Xiao Yuan diam-diam mengeluarkan Bao dan memintanya untuk bersembunyi di dalam tanah. Membutakan pandangan mereka dan menciptakan peluang bagi Bao bersembunyi. Walaupun mereka menggunakan kesadaran ilahi, tetap saja sulit untuk menemukan Bao. Tubuhnya adalah sebuah batu dan walaupun mereka menemukannya, mereka pasti hanya berpikir bahwa Bao adalah sebuah batu dan bukan makhluk hidup. Peluang seperti inilah yang Xiao Yuan ingin ciptakan. Mengurung mereka ke dalam domain kegelapan dan membiarkan Bao membunuh mereka dengan satu kali serangan, sedangkan dirinya hanya perlu fokus menahan Mu Xiao dan membalikkan situasi dengan pasti. Groar. Bao meraung ke atas langit dan membuka mulutnya, gelombang cahaya ditembakkan langsung dan mengarah langsung ke arah kubus kegelapan. Boom! Gelombang ledakan yang besar menciptakan badai dan Mu Xiao merasakan kekuatan penghancur yang luar biasa. Dalam satu kali serangan ratusan kultivator yang berada di tingkat penciptaan mati dan hal ini membuat Mu Xiao tidak bisa mengatakan apapun. Kali ini dia dalam masalah besar karena membiarkan mereka semua mati, si Yingxia tidak akan mengampuni kesalahan besar seperti ini. Hanya untuk mengambil nyawa satu orang dia harus mengorbankan 500 kultivator, hal ini merupakan sebuah penghinaan dan kerugian yang sangat besar. Bajingan! Akan aku bunuh kau dan binatang itu! Teriak Mu Xiao dengan marah dan segera dia terbang ke arah Xiao Yuan dengan aura yang meledak. Xiao Yuan tersenyum dan akar spiritual emas menyerap semua jiwa dari semua kultivator yang mati. Perlahan tubuh Xiao Yuan diselimuti armor emas dengan petir emas yang meledak, sayap api emas memblokir cakar milik Mu Xiao dan Xiao Yuan memukul Mu Xiao dengan keras. Bam! Mu Xiao terlempar ke arah Bao dan segera dia berlari dengan mengayunkan tangannya. Tangan raksasa dari Bao terlihat sangat mengerikan dan membuat Mu Xiao panik. Mu Xiao mendesak origin ki miliknya dan gelombang ki miliknya menyapu tubuh Bao. Tubuh raksasa Bao terdorong ke belakang beberapa langkah dan Mu Xiao selamat dari kematian. Spirit armor Xiao Yuan berubah warna menjadi hitam dan segera dia mengangkat tangannya, sebuah busur hitam muncul dan dipegangnya dengan erat. Xiao Yuan menarik tali busurnya dan sebuah anak panah hitam dengan hukum kegelapan yang kuat mulai terbentuk. Mu Xiao yang melihat hal ini merasa sangat panik dan merasakan kengerian dari pengepungan Bao dan Xiao Yuan. Aku akan mengirimu menyusul teman-temanmu pergi ke neraka. Xiao Yuan melepaskan tembakan dan pusaran hitam mulai terbentuk seperti tornado yang melahap segala yang ada di depannya. Tornado itu mengarah langsung ke arah Mu Xiao dan menyeretnya dalam kegelapan yang mengerikan. Angin tornado itu sangat tajam dan memotong tubuh Mu Xiao menjadi beberapa bagian. Gumpalan cahaya keluar dari potongan tubuh Mu Xiao dan segera terbang menjauh. Bing keluar dari dalam liontin dan membuka mengepakkan sayapnya. Gumpalan cahaya itu merupakan jiwa dari Mu Xiao yang berencana untuk melarikan diri, namun angin yang kuat mulai menyeretnya kembali dan Bing membuka mulutnya. Jiwa dari Mu Xiao ditarik ke dalam mulut Bing dan mati sepenuhnya. Spirit armor perlahan menghilang dan Xiao Yuan duduk di tanah, ukuran tubuh Bao perlahan menyusut dan berlari ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menyerap sisa jiwa dari para kultivator dan memulai langkah untuk memulai terobosan ke tingkat origin. Aura di sekitarnya mulai berkumpul dan namun aura di benua Tianxuan sangatlah tipis. Xiao Yuan mengeluarkan jutaan batu roh dan mulai berkultivasi dengan tenang. Origin. Sumber origin ki di dalam tubuh Xiao Yuan mulai mengamuk dan berkembang. Aura di tubuhnya meledak dan melayang di atas langit, batu roh di sekitarnya diserap habis oleh akar spiritual emas dan membuatnya jauh lebih kuat. Petir di atas langit mulai berkumpul dan Xiao Yuan memasukkan Bao ke dalam dunia liontin emas. Petir di atas langit membentuk seekor naga petir dengan ukuran yang sangat besar dan Xiao Yuan sangat terkejut dengan hal ini.
Apakah menerobos tingkat origin akan sesulit ini? Aku tidak ingin bahwa Chen Jian menceritakan kesulitannya, kata Xiao Yuan dengan pasrah. Bing tersenyum dan berkata, fondasimu lebih baik dari Chen Jian, terlebih sebelumnya kau sudah menghindari pembaptisan. Namun jangan berkecil hati. Aku yakin bahwa kau dapat melaluinya dengan tubuh yang utuh. Xiao Yuan tersenyum pahit dan melihat ke atas langit. Naga petir itu berputar-putar dengan aura penghancur yang mengerikan. Segera naga petir melesat ke bawah dan Xiao Yuan mengaktifkan fase kedua. Boom! Naga petir itu menabrak tanah dan menciptakan gelombang ledakan penghancur yang mengerikan. Xiao Yuan disiksa oleh ledakan petir dan mengerang kesakitan. Sumber origin ki miliknya dipaksa untuk meluas dan menjadi lebih padat. Daging dan tulangnya ditempa ulang dan laut kesadaran ilahinya mulai meluas. Di sisi lain si Yingxia melihat ke satu arah dan merasakan ledakan energi yang sangat besar, persepsinya sangat luar biasa dan dia melihat ke atas langit. Kemungkinan besar ada seseorang yang melakukan terobosan, namun dalam pikirannya kemungkinan Xiao Zheng yang melakukan terobosan. Ledakan energi ini kemungkinan dilakukan oleh kultivator tingkat origin lapisan kedua atau ketiga. Si Yingxia berharap akan terjadi sesuatu yang menarik nantinya. Walaupun dia yakin akan menang bukan masalah besar untuk sedikit bersenang-senang. Mu Xiao mengejar Xiao Yuan dan si Yingxia sudah kehilangan kontak jiwa dengannya, kemungkinan Mu Xiao sudah mati dan mengecewakan harapannya. Sepertinya bocah itu harus diselesaikan dengan tanganku sendiri bersama tuan ketiga keluarga, kata si Yingxia dengan senyum jahatnya. Xiao Zheng, Ye Sun, Tang Ru dan Chen Jian terus bergerak ke arah wilayah terlarang. Mereka berempat merupakan kekuatan utama dan berniat langsung mengincar ketua dari kelompok penyembah naga yang berada di wilayah terlarang. Mereka pergi melalui pasukan yang dipimpin oleh Xiaora dan meninggalkan mereka sesuai dengan rencana. Bagaimanapun juga mereka harus cepat mengakhiri pertempuran ini dan meminimalisir jumlah korban. Xiao Zheng berhenti di sebuah gunung bersama dengan yang lainnya dan memutuskan untuk istirahat sebentar. Mereka harus tetap menjaga kondisi mereka dan bertarung secara maksimal. Namun dia cukup khawatir dengan kondisi Xiao Yuan yang memilih bertarung sendirian. Tang Ru sendiri menerima kabar dari Tang Qiong bahwa mereka sudah melakukan pertempuran. Musuh memiliki kultivator tingkat origin lapisan pertama. Aku yakin setiap pasukan akan mengalami hal yang sama. Bagaimana? Apakah kita harus mundur dan membantu mereka atau bertarung? Tanya Tang Ru dengan tegas. Ye Sun mengangguk dan berkata, hanya kita berempat yang berada di tingkat origin, takutnya semua pasukan akan tersapu bersih jika hal ini terus dibiarkan. Xiao Zheng berpikir sebentar dan berkata, tidak ada gunanya kembali sekarang. Kita hanya perlu percaya kepada mereka. Chen Jian, apakah Xiao Yuan sudah memberikan kabar kepadamu? Chen Jian menggelengkan kepalanya, belum. Tapi aku merasakan bahwa Tuan sedang dalam terobosannya saat ini. Kau yakin? Tanya Ye Sun dengan ekspresi yang terkejut. Sangat yakin. Aku terhubung dengannya melalui tanda jiwa yang Tuan tinggalkan di laut kesadaran ilahi milikku. Jika tebakanku benar maka Tuan sudah menyelesaikan pertarungannya dan saat ini sedang melakukan terobosan. Chen Jian berkata dengan jujur. Xiao Zheng tersenyum dan terlihat sangat senang, cucuku benar-benar tidak mengecewakan. Jika benar maka hanya masalah waktu sampai dia menyusul kita di sana. Lupakan dulu masalah anak itu. Jika dia berhasil maka kita akan mendapatkan lebih banyak tambahan kekuatan. Sekarang apa yang perlu kita lakukan adalah mengubah sedikit rencana, kata Ye Sun dengan santai. Xiao Zheng mengangguk dan mengerti kekhawatiran mereka. Karena mereka bergerak lewat pasukan yang dipimpin Xiaora, seharusnya mereka akan masih tetap aman. Namun kedua pasukan lainnya sangat membutuhkan mereka.
Namun jika mereka pergi maka hal ini akan mengubah seluruh strategi perang dan mungkin akan berakibat buruk. Chen Jian mengangkat tangannya dan berkata, kalian bertiga sangat dibutuhkan untuk melawan pemimpin musuh, biarkan aku yang mundur dan membantu setiap dari mereka. Mereka bertiga mengangguk dan setuju dengan hal ini. Chen Jian adalah pilihan yang tepat untuk membantu pasukan lainnya mengingat kekuatannya yang paling lemah di antara mereka. Kalau begitu kami tidak akan keberatan dan kami mungkin akan sedikit merepotkanmu, kata Ye Sun dengan santai. Chen Jian mengangguk dan segera pergi dari tempat itu. Episode sebelumnya. Bab 259 Taktik. Episode berikutnya. Keberatan dan kami mungkin akan sedikit merepotkanmu, kata Ye Sun dengan santai. Chen Jian mengangguk dan segera pergi dari tempat itu.